Belgia. Cakep. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga sehat dan bahagia. Amin. Saya juga nggak mau kalah. Kita tantangin Mas Rama, ada pantun gak sih Mas? Ada dong pasti. Oh, oke, boleh. Daun mangga, daun salam. Cakep. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Cakep. Saya ucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada teh pantun? Masih, Ah, punya boleh. banyak. Kita pantun aja. Semoga nggak bosan ya. Semoga Sampai Bapak Ibu sore. sekalian nggak Ya. bosan dengan pantun kita. Pokoknya setiap sesi pantun gitu kan. Haus banget, pengen banget dipanggil cakep ya kan. Boleh, Teh. Pagi hari metik kelapa. Cakep. Kelapa enak, bikin ketawa. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Tepuk tangannya dong Oke, hari ini- buat kita semua. Hari ini kita kumpul di acara apa sih ini Mas? Sebenarnya udah rame banget. udah Acara cantik-cantik. hari jadi yang ke-7 Hari jadi apa tuh Mas? Komunitas Super Kanker Samarinda dan Rumah Singgah Kanker Samarinda. Masya Oke. Allah. Usianya udah 7 tahun ya Teh ya. Kalau Bapak 7 Ibu. tahun itu masih TK Masih ya? SD dong. Masih SD ya? SD dong. Ada yang SD. TK 7 tahun di sini? Ada. Iya. Jadi usia 7 tahun itu kalau anak-anak udah mau masuk SD ya, masuk SD anak-anak udah Hari ulang tahun komunitas Super Kanker dan Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon ridho dan rahmat-Mu untuk acara ini. Kami memohon keberkahan bagi seluruh anggota komunitas dan semua pihak yang senantiasa berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lia dan ibu saya. Lupa sampai nama ibu ya. Jadi asal kami dari Berau. Dengan ibu saya diagnosa kanker rektum atau kanker usus. Jadi saya sedikit cerita pengalaman, pertama kali. Janji sedikit ya. Saya ketemu di rumah singgah ini. Awalnya memang dari Berau. Sudah banyak masukan dari keluarga dekat yang juga teman-teman kerja saya. Cuman katanya cuma rumah singgah aja nih, nggak tahu rumah singgah apa itu. Nah, pas datang ke sini kita searching di Google Maps, ketemunya rumah singgah Alamanda awalnya. Nah, jadi pas sampai sana ternyata penuh di sana. Akhirnya cari lagi. Alhamdulillah langsung ketemu di sini dan langsung ketemu sama Ibu Nining. Ibu Nining. Pasti yang kenal sama Ibu Nining kan pasti tahu lah otak-otaknya Ibu Nining. Jadi pas awal datang Ibu Nining langsung tegaskan bisa masuk di sini, cuman saya tunggu sampai paling lambat sore ini. Kalau misalnya besok saya tidak jamin kamarnya masih ada. Kita kasih seperti itu sama ini. Jadi saya langsung kebetulan sampai di sini itu istirahatnya di kosan sepupu saya. Kebetulan kuliah di Samarinda juga. Jadi sampaikan ke saya manggilnya Mama, sampaikan ke Mama ada rumah singgah kanker di sini. Kita mau tinggal di sini karena ekspektasinya dari Berau itu pengobatan mungkin paling lama 2 bulan. Dan sekarang ternyata sudah jalan 11 bulan. Betah ya. Jadi awal-awal datang ke sini tuh kan tidak langsung pengobatannya. Dipanggil kebetulan Mama ditangani awal itu kemoradiasi. Panggilan radiasinya itu selama 3 bulan, baru dipanggil di bulan 3 akhir. Selamanya cukup kepleset gitu kan ya, di luar ini realitanya. Jadi di awal 3 bulan itu Mama suka sedih, suka murung di rumah singgah. Tiba-tiba habis dari kamar pindah keluar, duduk diam merenung gitu aja. Ditanya
Mama kenapa? Jawabnya enggak terus. Tapi pas tanya, Mama kenapa? Kangen bapak. Nah, netes air matanya. Kangen ade, iya netes air matanya gitu. Tapi alhamdulillahnya di rumah singgah sini kadang itu pasien mama itu kadang kalau misalnya cerita sakitnya kadang kita kurang dapat gitu rasa sakitnya. Tapi kalau misalnya sudah sharing ke pasien lain, mereka sama-sama merasakan. Jadi itu yang buat mereka jadi meringankan pikiran mereka sendiri karena sama-sama saling cerita sakitnya mereka di rumah singgah ini. Ini sangat mensupport saya dan juga mama, baik itu dari sosial maupun spiritual kami. Jadi setiap dalam kurun waktu yang kami menunggu pengobatan itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang positif dari Ibu Astri, dari Ibu Nining, semua para relawan di sini. Jadi sangat bersyukur sekali bisa ada di sini dan semoga rumah singgah ini menjadi rumah singgah yang sukses dan besar. Amin. Dan semua hal-hal baik yang Ibu Astri katakan, semua hal-hal baik diaminkan oleh kita semua dan semesta. Amin. Itu saja mungkin dari saya. Dari mama lagi mama. Aku nambah sedikit aja ya. Sedikit ya. Karena aku datang pertama itu dari pintu maju ke sana itu kan banyak pendamping di sini. Habis itu Ibu Ning kan di sini. Jadi dia kan tegaskan orang semua di sini. Aku dari sana sampai ke sini kulihat dia itu ketakutan. Iya. Aku masuk kamar itu aku enggak keluar. Tapi aku takut itu dia tahu. Habis itu dia bilang, oh kayaknya mama satu ini takut sama saya kayaknya. Karena aku dengar teriakannya itu. Habis itu masuk aku, besoknya dulu baru ku lihat dia kan. Dia tegasnya begini caranya begini ya semua pasiennya. Habis itu langsung tangan saya ini taruh di dada saya. Masya Allah, saya ini seujon saya salah. Saya ngomong begitu. Ternyata ibu ini dia tegas untuk kita semua pasien. Iya. Bukan dia tegas untuk dia memarahi kita, enggak. Dia tegas untuk supaya kita semua dari rumah singgah ini keluar dari tempat kita sembuh semua. Amin. Iya. Makanya aku selama ini aku sholat berdoa yang paling pertama keluarga aku kedua. Pertama aku berdoa, beliau berdua. Iya. Pokoknya kami di rumah sini langsung ku ngomong surga akhirat. Dunia akhirat, surga dunia akhirat. Itu aja saya sampaikan. Sehingga bisa sampai ada di rumah singgah ini, terus cerita. Tapi memang takdir ya, memang membawa mereka ke sini yang awalnya ke rumah sakit Alamanda. Ternyata memang beliau ini kelihatannya memang tegas gitu ya kalau awal-awal kita ketemu, tapi kalau udah lama dijamin pasti jadi sayang sama Bu Nining. Ya terbukti dari doa tadi ya, bayangkan loh, orang pertama yang didoain itu Bu Nining sama Mbak Astri, abis itu keluarganya ya. Berarti betapa cintanya mereka pejuang kanker yang ada di rumah singgah ini dengan mereka. Tentunya kita pun sebagai relawan juga sangat cinta dan sayang sama mereka ya. Kita doakan ya, semoga Mbak Astri dan Bu Nining kita aja ngomong sedikit. Teman-teman caregiver, teman-teman pejuang kanker dan relawan semua undangan juga pengen. Setuju nggak? Setuju nggak semua kalau Bu Nining ada di depan? Boleh kesempatan dua kata ya. Bu Nining silakan Bu, waktu dan tempat kami persilakan. Izin saja Bu. Boleh. Iya. Merah mukanya. Nanti Teteh pandu ya tanya-tanya ya. Ini Teh. Cakep. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serigala
Ada Hello Kitty. Ya, aku bingung loh. Kalau cerita tentang rumah singgah pasti yang adanya air mata ya. Air mata bahagia buat saya. Saya bisa di sini, saya belajar mencintai. Akhirnya saya jatuh banget di sini. Itu karena beliau. Wah, aku Astrid. Beliau yang ngajak Jangan ke nangis, sini, jangan nangis. beliau yang bawa ke sini, beliau yang nyunting saya ke sini. Saya belajar di tahun pertama saya masih belum bisa stay, masih keluar masuk masih suka jalan. Di tahun kedua saya mulai belajar mencintai. Akhirnya memang benar-benar saya mencintai rumah singgah ini, terutama buat pejuang-pejuang saya yang memang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk sini sebelum masuk kayak di rumah sakit, kami cuma singgah makan di luar. Kami bersiapan dari rumah itu piring 2, sendok 2, sama garpu. Itu bayangan saya tuh, memang sampai sekarang saya juga bawa itu. Soalnya bayangan saya kayak di rumah sakit, kami cuma numpang tidur, nggak dapat apa-apa. Oh iya. Alhamdulillah ternyata persepsi saya jauh meleset. Di sini kami disediakan apa yang kami perlukan. Itu yang kami gak bisa bayangkan gimana alhamdulillahnya Allah ngasih nikmat, khususnya istri saya dan saya. Itu pengalaman saya. Jadi saya ini di sini nih bawa piring 2, sendok 2 sama garpu. Persiapan. Kalau di rumah sakit kan kita nggak disiapkan tuh. Di sini kita disiapkan makan, minum. Kalau nggak cocok kita beli lauk, kan gitu. Dan alhamdulillah jaraknya juga agak jauh. Yang dihitung sama teman-teman tadi 99 angka. Walaupun saya nggak pernah ngitung itu. Hitung deh Pak, hitung. Coba hitung, sama nggak hitungannya? Tapi kalau saya nggak sama, Bu. Bisa hitung. Pakai kursi roda soalnya kalau istri saya. Gitu. Jadi persepsi saya itu jauh meleset dari bayangan yang kami bayangkan. Jadi kami semuanya siap-siap apa yang untuk kehidupan kami sehari-hari. Jadi saya mau pergi sana itu saya pikir nanti 2 bulan dulu bilang. Ini motor ini ada motor sekian ini kita gadekan aja saya bilang gitu. Untuk persepsi pertama saya kan belum tahu kalau di sini sudah disiapkan kebutuhan kami. Ya. Khususnya kebutuhan kami yang sakit di sini. Itu persepsi saya. Jadi masuk ke sini, jadi bayangan itu anu motor udah nggak ada lagi gitu. Alhamdulillah. Itu bayangan kami. Tapi bayangan sudah sampai yang saya bawa itu antara piring dan sendok saya bawa. Disimpan lagi Pak. Ya. Karena saya bawa ke rumah sakit untuk istri saya kan kalau makan nggak bisa pakai aja. Iya. Itu aja pengalaman saya untuk rumah singgah yang ada di Jalan Suwangdo ini. Terima kasih. Itu pengalaman pribadi. Insya Allah akan saya berikan memori ini kepada teman-teman yang kalau di rumah sakit yang jauh kebetulan cari rumah singgah kan gitu. Jadi kita nanti cari bayangan ini nak gitu. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya ya alhamdulillah selama saya di sini itu ya apa ya, saya seperti menemukan keluarga baru. Daripada di komunitas itu sih, daripada di rumah. Jangan maksud ini. Ini saya jujur soalnya, bukan mengada-ngada ya. Karena mungkin dengan penyakit yang saya derita ini, mungkin dari pihak keluarga saya itu belum tentu bisa menerimanya. Dan terus seperti kayak mensupport itu kan enggak juga. Kadang bahkan ada yang dibilang bapak tadi, oh siapa tadi ya, saya lupa. Untuk penanganan masalah kanker itu kan apa ya, seperti kemo, terus mungkin radiasi itu bahkan nggak ada dukungan sama sekali, karena mereka seperti
kemo di Balikpapan kami Joshua itu mungkin hanya 6 kali yang itu meninggal. Dan itu mungkin dampaknya ke saya, jadi mereka tuh beranggapan paling berapa kali lagi sih katanya. Tapi saya santai saja karena akhirnya kita bakal kesana juga, cuma kan semua hanya tinggal menunggu waktu. Kalau tentang penerimaan di sini, alhamdulillah. Wah, kuning ini emang luar biasa. Ya, mungkin saya dibilang ya, terkadang paling bilang muncul, tapi alhamdulillah saya juga disayang kamu nih. Oh ternyata ini Bu. Ya, saya dalam artian kan mungkin marahnya ya seperti tujuannya untuk kebaikan kita juga. Ya pokoknya alhamdulillah lah, saya bisa diterima di sini tuh sudah alhamdulillah luar biasa buat saya. Semoga kedepannya rumah singgah Amin. maju lah, Amin. lebih baik. Amin. Segala apa yang didoakan, apa yang belum terwujud segera terwujud. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, tolong Mas hadiahnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang, pendamping dari Siti Rukaya. Kalau di ceritanya belum apa pewek sudah kan? Ini kakak ipar saya. Kakak ipar. Sebelumnya nggak pernah terpikir untuk sampai ke sini. Kami mendengar dia sakit bagaikan petir. Karena kami sebelumnya itu sudah mendapat musibah, kakak sakit, tiba-tiba pergi. Begitu 40 hari dia menderita sakit yang disembunyikannya selama ini. Jadi begitu kami 40 hari malamnya itu, pagi dia ngasih tahu bahwa aku sakit. Kami bilang sakit apa? Dia kasih tunjuk apa negaranya. Kagetlah kami semua kan, tidak menyangka seperti ini. Keadaannya baik-baik, bekerja baik-baik, kerja baik di rumah, pekerjaan rumah semua dia pegang, yang dari menyuci sampai memasak, dia semua yang kerja, tapi tidak pernah dia mengeluh rasa sakit, demam pun tidak. Karena kami semua jarang ibaratnya mendapatkan musibah seperti ini. Begitu kakak kami sakit, dia pun sakit. Saya bagikan orang gila. Saya tidak mengerti kenapa harus kayak gini. Saya bilang kayak gitu kan, kenapa kamu seperti ini? Saya salahkan tuh kenapa harus didiamkan penyakit ini. Saya bilang kayak gitu. Masih kecil kenapa tidak dikasih tahu kepada kami? Karena rasa takut tadi ini, karena dia tidak pernah merasakan sakit apapun. Begitu tiba-tiba seperti ini langsung jadi cancer ini kan rasanya. Kami pun bagaikan nggak tahu lah sudah mau dikatakan seperti apa. Akhirnya saya bawa ke IGD, saya paksa, tapi nggak bisa. DPD saya Endang, tapi nggak bisa Endang, ini sudah berdarah. Tidak, saya bilang gitu saya, kamu harus ke IGD. Tapi nanti seperti apa gini bla 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 bla, nanti kamu kayak apa, aku merepotkan orang gitu kan. Enggak, saya bilang kayak gitu, kamu sudah salah untuk semua ini. Saya bilang kayak gitu kan, kenapa kamu harus biarkan? Saya bilang kayak gitu kan, ada saya, ada yang lain, tapi aku nggak mau merepotkan kalian. Bukan begini caranya tidak merepotkan orang lain. Saya bilang kayak gitu kan. Pokoknya panjang ceritanya, makanya saya bawa ke IGD, ke rumah sakit, akhirnya operasi gini sampai akhirnya ke sini. Saya ke sini pun, jadi kami kata dokter harus di kemo. Sedang di Tarakan itu ada kemo, tapi dokternya tidak ada. Karena harus ke Jakarta, yang awal yang kemo yang kemarin bulan kemarin itu dilanjutkan di Tarakan, tapi kalau untuk perdana tidak bisa. Itu pun perawatnya aja tidak ada dokter. Karena kami dengar dokter lain itu pun sarannya harus ke sini gitu kan.
Bingung lah ini kayak apa gitu bersama Rinda. Sedang kami ini tidak pernah ke Samarinda, jalan-jalan tidak pernah kemana-mana. Saya bilang kayak gitu. Kenapa akhirnya ketemu Ibu Juli, karena memang kenal, dia rekomendasikan. Terus dia bilang cerita gini, tidak apa-apa kah atau bagaimana, apa yang kami persiapkan. Yang kamu persiapkan hanya mental dan sabar, harus kuat. Itu aja, dia bilang kayak gitu, dosa bawa apa-apa. Dan kayak gitu. Oh iya kah, saya bilang kayak gitu, kita enggak perlu apa-apa, enggak. Bawa perlengkapan medis kamu, itu saya aja, dia bilang kayak gitu. Sampai di sini, alhamdulillah disambut dengan hangat, disambut dengan Ibu Ning, meskipun dia harus rasa bentak-bentak. Saya minta aja, saya marah-marah, biarlah, saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya bilang, saya minta maaf Bu Ning ya kalau apabila ada salah, saya bilang kayak gitu, maaf saya kan orang baru. Ya enggak apa-apa gitu kan. Jadi yang merekomendasikan saya ke sini pun marah-marah. Apa yang kamu buat di sana? Kenapa? Saya bilang kayak gitu kan. Kenapa ada orang kegiatan kerja kamu tidur? Saya kan enggak tahu, pas kemarin posisi saya kan lagi enggak enak badan Bu, karena saya minum obat, jadi saya langsung kayak lelap gitu kan Bu, jadi saya enggak ingat apa-apa. Terus saya video call sama keluarga saya di Samarinda, adik ditarakan adik saya. Ih banyaknya buah itu ya, enaknya kayak gitu kan. Iya, saya bilang di sini banyak donasi buah, saya bilang kayak gitu kan. Terus saya foto lah, kasih kelihat lah tuh buah di bawah jendela. Apa kamu kalau beli buah gitu kan Bu Nenek. Hah? Enggak marah, oh, maaf lah Bu, iya saya bilang kayak gitu. Jadi ngadu aja sama yang merekomendasikan saya. Oh iya kan, saya enggak boleh kan gitu. Bukan Bu, mereka tuh langsung saking kagumnya, saya bilang dengan rumah singgah ini, saya bilang kayak gitu. Terus bilang adik saya gini, Masya Allah yang punya itu enggak berhenti mengalir pahalanya. Iya, saya bilang kayak gitu. Meskipun dalam rumah ini ada kerikil-kerikil kecil karena kita berkenal kan Bu, pastilah ada rasa jengkel, tapi akhirnya saya memahami, oh begini loh karakter orang-orang. Di sini loh saya ketemu kehidupan yang sebenarnya. Sampai kadang pada suami saya kalau video call gini kan, ini loh Pak arti yang sebenarnya hidup, saya bilang kayak gitu. Kenapa bisa? Di sini loh banyak orang sakit, saya bilang kayak gitu. Bersyukurlah apa yang kita miliki. Kita tidak perlu kerja dunia, aku bilang kayak gitu. Nikmatin apa yang ada, kita happy supaya kita lebih panjang umur saya bilang kayak gitu. Tak perlulah sudah kita yang macam-macam. Di sinilah saya mendapatkan kehidupan yang terbaru, saya bilang kayak gitu. Benar Bu. Dulu kita tahunya dari TV kan yang kanker, yang macam, yang itu, yang ini. Sampai kadang suami saya bilang kayak viral ya penyakit kanker payudara dia begitu. Kok kayak gitu ya sekarang, dia bilang kan kadang di rumah di TV itu kan meninggal karena kanker payudara, itu ini karena kanker payudara. Sampai bilang suami saya pagi-pagi, kenapa ya zaman sekarang kok kayak enak nyebut kanker payudara, dia bilang kayak gitu kan. Ya itulah saya bilang kehidupan. Makanya sekarang ini saya bersyukur, alhamdulillah. Saya bilang saya abdikan hidup saya untuk kamu, saya bilang saya temani. Saya bilang sampai kamu sembuh sehat, berkumpul lagi sama keluarga. Saya lepaskan suami saya ikhlas, minta keikhlasan pada suami saya. Saya bilang pada suami saya, kamu ikhlas saya menjalankan ini semua. Kalau kamu tidak ikhlas dan ridho pada saya, akan sia-sia saya akan jalani semua ini. Kata suami saya, insya Allah saya ikhlas dunia akhirat. Kalau itu untuk semua, kalau untuk saya berat. Tapi suami saya dari dulu memang orangnya baik Pak Bu. Ibu saya sakit, saya diizinkan pulang sampai berbulan-bulan. Saya mohon keriduan kamu, saya bilang kayak gitu. Karena surga kamu sekarang, surga saya adalah di suami saya sendiri, saya bilang gitu. Tanpa setujuan kamu, saya merawat orang tua saya tidak akan menjadi seperti ini, saya bilang kayak gitu. Itulah singkat pribadi saya Bu. Dan satu lagi BPJS. Karena itu salah satu ucapan syukur saya alhamdulillah. Karena untuk menuju BPJS kemarin itu memang agak rumit-rumit gitu kan Bu. Iya. Awalnya saya mau mendaftar online.
Dari saya pulang ke rumah sakit, kok nggak bisa ya di daftar umum. Saya bilang kan karena kan harus umum, katanya mereka ini kan harus bayar. Jadi saya bilang kayak gini, kenapa ya susah dari rumah sakit saya nyap daftarnya, bukannya bisa-bisa. Kenapa ada ketemu di sini sama ada lihat, tolong dong daftarkan umum untuk pemeriksaan haji. Umum Bu, iya. Saya terus kira apa sih gitu. Oh nggak bisa nih Bu, karena besok tutup dan gitu kan. Oh ya Kak, saya bilang kayak gitu. Ibu nih nyurutus, kenapa jadi bayar? Nggak tahu Bu. Saya nih kan mengikut aja, saya bilang kayak gitu kan. Saya pun nggak tahu prosedurnya dari terakannya kayak apa ceritanya, saya bilang kayak gitu kan. Disuruh bayar IHC, ya bayar. Tapi juga kami bingung Bu, kenapa jadi bayar. Saya tanya teman-teman, nggak ada yang bayar 1.000 perak. Kenapa jadi saya bayar ya, saya bilang kayak gitu kan. Tapi karena kami dari luar daerah kali ya, saya bilang kayak gitu. Atau BPJS-nya kan, saya bilang gitu. Nggak, jangan kamu bayar dulu. Saya bayar dulu, stop dulu. Oh jadi Bu, jadi saya besok nggak usah ikut daftar, nggak usah kayak gitu kan. Aduh kayak apa ini, saya sudah janji sama orang rumah sakit saya kan Bu, kan jadi nggak enak, saya bilang kayak gitu. Nggak usah, biar nanti cepat kasih aja Bu, Ibu Astrid Bu. Saya kasih informasi Ibu Astrid. Alhamdulillah dengan kesabaran, tapi mungkin Allah itu sudah punya petunjuk ya Bu ya. Saya mendaftar setengah mati tak masuk, ternyata inilah jalannya. Itu salah satu yang mengucapkan saya terima kasih atas di rumah singgah ini. Ya semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Ibu sehat, keluarga sehat semua. Kita penghuni di sini semua sehat semua. Pendampingnya kita semangat ya. Ibu dia jadi menantu saya nanti. Amin. Dan belum mendengar. Ibu asli sekeluarga, nenek sehat-sehat semua, panjang umur ini. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semoga Allah melancarkan semuanya ya Bu. Nikmat niat baik kita, pasti Allah akan menjawabkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya Dika sebagai pendamping dari Ibu saya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas Bu Astri, Bu Ning, dan semua relawan untuk Rumah Singgah Kanker. Karena jujur, ibu saya itu sakit udah mau 2 tahun. 2 tahun, cuman setahun setelah operasi itu ibu itu sudah merasakan sakit, cuman gak mau lanjut pengobatan karena merasa habis operasi kalau misalnya disuruh operasi lagi itu kayaknya takut. Jadi makanya akhirnya menunda pengobatan. Namun setelah berbulan-bulan menahan sakit mungkin, jadi ibu itu kayaknya muak sudah menahan rasa sakit. Juga kan ada adik itu masih kelas 2 SD yang pernah melihat ibu nangis. Jadi adik itu negur kayak, mama sakit. Jadi katanya adik, kalau mama sakit berobat aja mak, adik nggak apa-apa. Jadi akhirnya mama termotivasi untuk berobat, karena kalau melihat kondisi kan adik itu masih kecil untuk mungkin ditinggal karena takutnya itu. Tapi akhirnya karena dorongan dari adik sendiri, akhirnya mama mau berobat. Awal berobat itu kemarin ditemani bapak untuk melakukan biopsi. Setelah melakukan biopsi, dari pihak rumah sakit itu bilang untuk hasilnya keluar 2 minggu. Jadi sambil menunggu hasil biopsi, bapak itu cari-cari informasi untuk tempat tinggal mama nanti. Karena kalau mau ikut sama saya di rumah tempat saya, mama nggak mau, karena maksud mama kan sama teman. Jadi
sungkan gitu. Padahal dari teman kita nggak apa-apa, cuma mama nggak mau. Akhirnya cari informasi di sini, terus bapak ketemu salah satu pendamping di rumah singgah sini, Bapak Iqbal. Waktu itu tanya-tanya tentang prosedurnya atau bagaimana cara masuknya. Setelah dapat informasi, pulang ke kampung, mama coba untuk hubungi Ibu Astri waktu itu. Akhirnya dibilang boleh ibu silahkan datang. Jadi ketika mengambil hasil biopsi itu ke sini sama saya, kebetulan sudah mau masuk kuliah. Akhirnya sampai sekarang melakukan pengobatan walau pulang pergi karena ada adik kan, nggak bisa ditinggal juga. Tapi alhamdulillahnya setidaknya sudah terbantu, sangat-sangat terbantu karena adanya rumah singgah ini. Dan juga mungkin ini juga salah satu motivasi mama karena bertemu dengan pasien-pasien lain yang mungkin dibilang alur hidupnya bermacam-macam, tapi motivasinya semua untuk sehat dan sembuh, bisa berkumpul lagi ke keluarga, itu besar. Akhirnya mama tergerak untuk kalau orang lain bisa, kenapa nggak bisa? Padahal mama sendiri merasa sempat putus asa karena kan kayak pengobatan ini pasti lama, terus juga kayak apa ya ibu, mama sempat pasrah gitu, nah kayak mau sampai bilang kalau sudah emang dipanggil ya dipanggil, cuman maksudnya nggak ada salahnya berobat dulu gitu lah bu. Makanya kemarin tuh sempat agak kesal juga mungkin ya ke mama, karena kami semua keluarga itu mendukung mama untuk berobat, cuma mama nggak mau berobat. Padahal kayak saya kan di Samarinda masih bisa mendampingi gitu, nah mama harusnya berobat aja lagi, cuma mama nggak mau, harus menahan sakit berbulan-bulan. Kayak sampai mama tuh kadang tidur aja nggak bisa bu, karena saking nahan sakitnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang mama sudah lebih baik, sudah bisa tersenyum lagi, udah benar-benar aktif. Kayak bahkan sampai orang tuh nggak expect kalau mama itu sakit, padahal sakit cuman nggak kelihatan. Jadi banyak berterima kasih banget ke rumah singgah, termasuk ibu-ibu semua, relawan-relawan semua, dan semua pasien di rumah singgah kanker. Semoga kita bisa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan berkah selalu di umur kita dan kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.